Assalamualaikum teman-teman, saya Randy Adaha, Sekilas IT. Jadi video kali ini saya punya 3 rakitan PC yang budgetnya tuh 5 jutaan ya. Untuk kebutuhannya untuk apa aja. Ini tuh si rakitan PC ini kalian kalau misalkan pengen dipakai untuk main game e-sport bisa. Dipakai editing pemula juga bisa. Dipakai untuk online shop, live streaming misalkan kayak gitu ya, atau dipakai untuk kasir bisa juga. Dipakai untuk kebutuhan sekolah ya, tugas-tugas anak, kerjaan-kerjaan kantoran, kuliahan. Tentunya ini bisa jadi salah satu rekomendasinya. Karena rakitan PC di 4, 5, 6 jutaan ini tuh banyak banget peminatnya. Dan ini tuh budget minimum lah ya. Semuanya komponennya baru, budget minimum untuk bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang barusan saya sebutkan gitu ya. Terus satu lagi, kalau misalkan kalian mau rakit PC seperti ini, nih contohnya udah ada di samping kiri saya ya. Kalian nggak usah bingung lagi beli kabel-kabel tambahan lain. Karena kalau misalkan kalian beli komponennya baru, semua kabel-kabel untuk merakit PC seperti ini tuh udah disediakan. Misalkan ya, kabel SATA udah ada di dalam pembelian si motherboard. Jadi setiap pembelian motherboard udah dikasih kabel SATA. Untuk kabel power supply udah dikasih setiap pembelian dari power supply. Jadi nggak usah beli kabel-kabel yang lain. Paling yang nggak ada tuh kabel HDMI. Nah kalau kabel HDMI biasanya itu tuh ada di paket pembelian monitor. Jadi kalau misalkan kalian beli plus monitor, biasanya udah dikasih kabel HDMI atau DisplayPort-nya. Jadi nggak usah beli kabel-kabel lagi, bisa langsung rakit di rumah kalau beli semuanya baru. Oke, kita langsung saja ke rakitan yang pertama. Di sini saya menggunakan Intel dan AMD. Yang pertama kita dari Intel dulu. Menggunakan i3 10100F, dia tuh punya 4,3 GHz, TDP-nya cuma 65 watt. Dan ini tuh masih terbilang generasi baru, generasi ke-10. Punya 4 core, 8 thread, dan udah support PCIe 3.0. Harganya, kalau saya lihat-lihat di e-commerce sekarang tuh sekitar 925 ribuan. Itu ada yang jual tray, ada yang jual yang baru juga, terus ada yang jual tray plus fan. Ya harganya kurang lebih seperti itu ya. Untuk motherboardnya saya pakai H410. Kenapa enggak H510? Tentunya masih tetap bisa aja ya, soketnya LGS 1200 sama-sama. Cuman untuk meminimalisir budget juga. Karena si H410M ya ini juga udah support PCIe 3.0, udah ada slot M.2-nya juga. Jadi kalau misalkan nantinya mau dipakai storage M.2 udah bisa. Jadi H410M udah cukup. Harganya ketika saya lihat di e-commerce sekitar 845 ribuan sampai 900 ribuan tergantung brandnya. Yang penting udah ada USB 3.0 di belakang, dan yang paling penting itu tadi ya, udah ada slot M.2-nya. Terus untuk memori RAM, wajibnya 2x8 GB DDR4 ya. Kalau kalian mau yang lebih murah banget, cari memori RAM yang non-heatsink. Misalkan dari Adata, bisa dari Phenomer X, dari Kingston itu ada. Harganya tuh 2x8 GB itu sekitar 490 ribuan. Tapi karena sekarang memori RAM DDR4 tuh udah lumayan agak turun ya. Yang ada heatsinknya juga paling sekitar 550 sampai 600 ribuan. Jadi harganya nggak terlalu beda jauh. Nah itu bisa jadi pilihan lah ya. Kalau di sini sih saya pakai dari XPG ya, XPG Gaming D35. Harganya tuh cuma 625 ribuan, udah termasuk heatsink. Jadi udah ada heatsinknya, lumayan lebih gaya. Jadi saya pilih yang ini aja sih, Adata Gamix D35. Terus untuk sistemnya wajib pakai SSD atau M.2 minimal 128 GB. Harganya sekitar 205.000 kalau dari Adata SU650 ya. Atau yang lebih murah ada dari brand-brand lain juga ya bebas. Tapi saya sarankan sih minimal ya Adata atau Team Group atau Epecer gitu ya. Nah itu brand-brand yang lumayan lah, ada di kelas menengah gitu. Tapi harganya di 200 ribuan. Dan satu lagi kalau misalkan untuk dipakai main game atau editing-editing pemula harus tambah storage tambahan 500 GB hard disk. Harganya bervariasi ya, ada yang 70.000, ada yang 100.000. Karena hard disk itu sekarang kebanyakan yang refurbished ya, refurbished atau second gitu ya. Yang 500 ribuan harganya 100 ribuan itu bisa jadi solusinya. Kalau untuk hanya simpan-simpan data ini bisa kepake ya. Terus lanjut lagi untuk GPU. Nah, di GPU di sini boleh pakai 1650 yang polos. Harganya sekitar 2 jutaan. Atau misalkan, wah bang saya ada yang lebih murah nih, yang second, boleh juga ya. Harganya 1,4
1,4 jutaan 1650 ya, yang udah GDDR6-nya itu bisa jadi solusi. Atau misalkan, oh bang, duitnya ada nih lebih, bisa dapat 1660 Super tapi yang second ya, harganya sekitar 1,8 jutaan. Terus untuk power supply di sini saya pakai PSU dari PC Cooler KF450 80 Plus bercertified ya. PC Cooler ini pendatang baru, tapi untuk sertifikasinya ternyata udah lumayan cukup memenuhi standar lah ya. Ada OVP, SCP, OPP, terus kabelnya juga udah flat ya, sebagiannya udah flat, dan jeroannya juga kayaknya ya bisa dipertimbangkan lah dengan harga untuk saat ini ya, paling murah di kelas yang sama. Ini yang 450 watt harganya cuma 400 ribuan. Atau yang 550 watt harganya tuh 470 gitu ya. Saingannya tuh bisa dari Deepcool lah, yang kemarin lagi rame di budget 500 ribuan tuh si Deepcool. Nah, ini bisa jadi salah satu solusinya untuk bisa neken budget tapi dengan kualitas yang sama power supply-nya. Terus satu lagi untuk casing. Nah, untuk casing di sini bebas banget pilihannya. Kalau saya sih ini pakai PC Cooler C3D310. Harganya 600 ribuan tapi udah dapat 3 fan RGB. Yang depan RGB, yang belakang RGB ya. Dan ini tentunya udah ada komendernya di dalam paket pembelian ya. Jadi ya 600 ribu udah dapat fan, udah dapat komender juga. Ya menang banyak atau ya, harusnya kayak gini ya. Dan airflow-nya ya standar lah ya. Intake dari depan, exhaust-nya dari belakang gitu ya. Nah, ini totalnya kalau misalkan saya totalkan sekitar 5.400.000 sampai 5.800.000 ribuan untuk rakitan PC ini. Pokoknya sekitar 5 jutaan. Oke, itu yang pertama dari Intel. Sekarang kita lanjut dari AMD-nya. Dari AMD-nya, karena kemarin baru rilis, tapi kayaknya ya belum banyak yang ngetes nih performanya. Ada Ryzen 5 5600 GT. Ya, ini saya juga belum ngetes, tapi di e-commerce Indonesia udah dijual. Harganya 2.400.000-an. Nah, tentunya iGPU-nya ini bisa lebih baik dibandingkan si Ryzen 5 5600G. Atau misalkan ya saya mah pengen 5600G aja gitu, yang udah pasti gitu kan performanya, terus iGPU-nya. Tentunya ini bisa jadi salah satu solusinya. Kedepannya aja ini kalau misalkan kalian pengen yang baru ya 5600 GT. Nah, ini bisa jadi salah satu solusinya. Terus untuk motherboardnya kita pakai A520M aja. Kenapa? Karena untuk overclock si prosesor kayaknya pengguna-pengguna untuk kebutuhan yang di awal tadi saya sebutkan nggak terlalu perlu banget. Yang penting untuk bisa overclock memori RAM, nah motherboard A520 ini udah bisa. Tentunya kalau misalkan pakai series G ya, AMD Ryzen series G ini tuh kan kalau misalkan performanya pengen kenceng, memori RAM speednya juga harus kenceng. Nah, A520 di sini tentu bisa melakukan overclock memori RAM supaya bisa mendukung performa iGPU dari si 5600G atau 5600 GT. Untuk memori RAM, SSD, power supply itu sama seperti yang disebutkan di awal. Cuman ini beda prosesor motherboardnya aja. Kalau ini kita totalkan budgetnya lebih murah, sekitar 5 juta pas. Ya 5.100.000 kurang lebih seperti itu ya. Karena tanpa menggunakan PGA eksternal, hanya mengandalkan iGPU dari prosesor si G series. Lanjut, ketiga rakitan PC-nya, misalkan ya, wah bang saya pengen AMD tapi pakai GPU eksternal, nggak mau pakai iGPU gitu ya. Boleh aja, di sini saya coba sarankan Ryzen 5 3600. Itu banyak banget yang jual tray plus fan, harganya murah, 1.300.000-an. Untuk motherboardnya boleh pakai B450 atau pakai A520M juga boleh, karena soketnya masih AM4. Dukungan memori RAM-nya DDR4, masih tetap bisa pakai memori RAM yang saya sebutkan di awal ya, si XPG Gaming D35. Itu masih bisa semuanya. Terus bang, untuk GPU-nya apa yang cocok dengan Ryzen 5 3600? Boleh kalian pilih GTX 1660 Ti. Nah, ini berimbang banget dengan performa CPU, performa GPU-nya gitu ya. Dipakai untuk editing bisa, dipakai gaming 1080p, presetnya high gitu ya bisa. Kecuali kalau game-game yang modern yang ada ray tracing-nya kayak gitu, ya tentunya GPU-nya harus di-upgrade ya. Karena kan di limit budgetnya 5 jutaan gitu ya. Terus untuk power supply-nya apa? Power supply-nya kalau misalkan GTX 1650 kan punya TDP sekitar 120 watt. Kalau kalian ragu, boleh pilih PC Cooler yang KF 550 watt ada.
atau Deepcool PF 550 watt juga ada. Budgetnya kan sama tuh, 500 ribuan, 550 ribuan lah gitu ya. Total keseluruhannya, yang terakhir rakitan PC ini tuh hampir 5,9 jutaan. Tapi itu GTX 1660 Ti-nya versinya second ya teman-teman. Kalau yang baru tentunya pasti di atas 6 juta. Rakitan ini saya buat kenapa? Karena sekarang GTX 1660 Ti ini banyak banget beredar yang second. Ya bekas mining lah bisa jadi, atau bekas warnet kah, bekas penggunaan, ya campur lah di marketplace ya. Tapi harganya segitu, cuman 1,8 jutaan aja. Oke, terakhir konsumsi wattnya gimana Bang? Boros atau enggak? Oke, untuk rakitan PC yang pertama nanti saya akan simpan di sini. Kita asumsikan prosesor 65 watt, GPU-nya 100 watt. Kurang lebih sekitar 165 watt ditambah fan, hard disk, komponen-komponen yang lain. Perkiraan sekitar 180-190 watt gitu. Jadi masih irit. Apalagi kalau kita pakai yang rakitan PC yang kedua. Nah, yang ini. Ini tentunya lebih irit lagi. Karena wattnya, TDP-nya hanya ada si prosesor aja. 65 watt gitu, naik-naik sedikit jadi 90 watt, 100 watt ke bawah. Tentunya ini sangat irit sekali ya. Jadi kalau misalnya kalian kebutuhannya untuk kasir atau kebutuhan-kebutuhan ringan, terus di rumahnya masih 450 watt atau 900 watt. Nah, rakitan PC yang kedua ini yang tanpa PGA eksternal bisa masuk rekomendasinya. Kalau misalkan yang ketiga, rakitan PC yang ketiga Ryzen 5 3600 sama 65 watt, cuman si TDP 1660 Ti 120 watt. Kemungkinan ini kalau lagi full load dua-duanya bisa di 200 watt. Ya, masih 200 watt tuh masih aman lah ya, pakai power supply 450 atau 550 masih cukup aman. Bang, gimana performanya? Nanti saya akan sekilas aja lihat kan ya performa atau benchmark dari PC yang ada di samping kiri saya gitu. Kira-kira seperti ini. I was out, but now I'm back. Cool. Recharging my shields. Oke teman-teman, gitu aja. Mudah-mudahan 3 rakitan PC ini bisa bermanfaat untuk kalian. Kalau kalian nanya lagi, Bang, ini bisa nggak untuk ini, untuk itu, untuk anu gitu. Banyak banget gitu ya. Kalian bisa ulangi lagi lah videonya dari awal. Siapa tahu itu pertanyaan kalian bisa terjawab. Kalau kalian punya rakitan PC terbaik atau rakitan PC yang menurut kalian, wah recommended banget nih rakitan PC-nya, tulis aja di kolom komentar. Kita diskusi, atau ada teman-teman yang baca-baca komentar, itu bisa jadi bermanfaat untuk teman-teman di luar sana. Oke, gitu aja. Sampai ketemu di video berikutnya. Saya Randy Adha, Sekilas IT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam teknologi.